Om Swastiastu semuanya. Om Swastiastu. Oke, yang pertama alasan Tiang tidak melakukan stand up comedy di podium karena Tiang belum siap jadi rektor. Gitu. Tapi wakil rektor boleh. Oke, teman-teman, Ampro mau izin Bapak Rektor terutama dan juga Bapak Dekan Fakultas Dharma. Jadi sebenarnya Tiang merupakan salah satu mahasiswa di bidang prodi Tata Boga. Nah, ya. Jadi Tata Boga itu nggak aja adik. Jadi Tiang merupakan mahasiswa program studi pendidikan seni dan budaya. Mana PSBK? Hei. Satu orang ya? Ya. Oke. Jadi kami di PSBK mempelajari terkait dengan mempelajari seni. Jadi kami juga mempelajari bagaimana kehidupan tersebut berlangsung. Jadi Tiang jelaskan dulu bagaimana definisi dari stand up comedy itu. Jadi stand up comedy merupakan ajang ataupun suatu pementasan yang beranjak dari kegelisahan. Paham? Nah, Paham sampai sana? Paham. Ada pertanyaan? Cukup. Cukup? Ya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi Tiang sebenarnya sedang melakukan ataupun melaksanakan program yang namanya PKM, teman-teman, atau praktek kemahiran mengajar. Tuh. Jadi dalam program studi pendidikan dalam jurusan atau Fakultas Dharma Acarya itu pasti ada yang namanya PKM itu. Dan kebetulan tadi sekitar pukul 7.34 kalau Tiang ingat, Tiang ditelepon oleh salah satu orang penting di kampus, penting sekali, yaitu Bapak Wakil Dekan dari jurusan Dharma Duta, Bapak Iman Suardike, dalam kurung Mang Ibu. Nah, jadi beliau ini merupakan sahabat lama saya, deh. Sahabat lama, jadi kebetulan sangat lama sekali dari saya baru lahir dia udah ada gitu. Dia yang membayari saya persalinan, bekal 20.000 awai. Adi badi. Adi aja. Tapi diulah-ulahan. Nah, jadi nanti si Bang Bob ternyata masuk. Oke. Saya akan membahas satu kegelisahan yang mungkin beberapa dari teman-teman ada yang melihatnya dan juga mengalaminya. Ya. Teman-teman, di Bali itu selain gelar daripada perkuliahan yang kita dapat, yaitu SPD, MSI, kayak Pak Ketua MAG ya Pak ya? MA, bro, Bung dari direktornya. Dan kita di Bali memiliki gelarnya masing-masing ada deh. Semisal, apabila satu orang laki-laki memiliki anak semisal, dan namanya Aan itu, Pak Mang Ipu, pada perkenalan loh, saya Aan jangan ada kawan. Pak Mang Ipu akan dipanggil Pan Aan. Dia memiliki nama imbuhan ataupun nama panggilan Pan sebagai ayahnya dari Aan. Oke, ini merupakan fokus adik-adik untuk menyimak materi ya. Ini masa si bakat kan nggak malah untuk. Jadi Pan Aan itu merupakan salah satu apa namanya? Gelar Gelar di Bali. Oke, yang kedua ini paling relate bagi sebagian orang. Kita di Bali yang mengenal namanya Jerumangku. Oke? Jerumangku. Jadi itu merupakan orang suci. Dan saya mengalaminya. Jadi gelar tersebut diberikan kepada saya semenjak bapak saya menjadi Jerumangku di sana jajaran gitu. Jadi, oh ini panak mangku nih. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu tergantung daripada Jerumangku. Jadi begini konsepnya. Dalam suatu sistem kehidupan kita mendapatkan gelar, maka kita wajib mempertanggungjawabkan, gitu kan? Betul. Semisal, kayak bapak saya sekarang sudah menjadi dokter, anjir. Dokter gigi. dokter itu dokter. Jadi dokter ilmu agama gitu. Dan selain itu bapak saya juga menjadi mangku seperti yang saya katakan. Kehidupan saya setelah bapak saya menjadi mangku itu berubah drastis, teman-teman. Misal, saya main api di kasur, scroll TikTok. Bapak saya bicara, yang paling baik di hidup ini adalah bersahabat dengan ilmu pengetahuan dalam hati. Kena lagi, baca buku menjadi jangan loh. Ada teman-teman, ini merupakan salah satu peringatan bagi kita. Jadi pentingnya memiliki seorang orang tua sebagai jerumangku. Jadi untuk mengingatkan teman-teman gitu. Kayak saya tadi scroll TikTok, nih tawa-tawa yang akan berbalik. Bapak ini sedangkan macam bagawan kita nih. Scroll TikTok, apalagi macam nih. Apa namanya? Dance Portugal kalau nggak salah. Oh Brasil. Aku berani di MC nih. Oke, jadi itu adik-adik. Yang kedua, nah kehidupan saya berubah 180 derajat adik-adik. Teman-teman, selain saya melihat dan juga memperbaiki moral yang saya gunakan, tata bahasa juga digunakan di sini adik. Semisal nih, dia nangkil ke gereja
otomatis misal di Lidi Gundi. Ini Pak yang bisa bahasa halus Pak. Ada yang bejak Bapak itu. Oke, pikiran saya langsung berpikir kepada narasi Gen Z. Oke, aku udah bawa translator, udah bawa translate. Bener kan itu nih. Saya baru masuk, tapi sudah masih salam bertaruh gitu ya. Mata kaki dari ide Mawati itu mesti siap aja gitu. Jadi barangnya begini. Saya berpikir bahasa halus nih. Mata batis apa ya bahasa halus nih? Menyenangkan cokor pusing. Masa itu penyiapan cuma pedagang lain. Kan tidak etis bagi yang lainnya begitu. Jadi yang bersapa kan Bapak paham. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Bapak Nyoman Suhardika ini merupakan teman dekat saya, dekat sekali bahkan. Jadi selain memberikan bekal, dia juga sering memberikan munyi. Jadi ketika dia memberikan bekal, Pak, deh ini 20 belajar 1000. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Tidak pernah mengalami? Ada yang mau coba jadi saya? Tidak ada. Oke, selain itu, dalam tata bahasa ataupun sourcing bahasa Bali, kita dituntut untuk selalu melihat siapa yang lawan kita ada bicara. Misal teman-teman, oke dimulai kita bahasa kasar pasti juara 1. Apabila ada lomba atau turnamen bahasa kasar di seluruh dunia pasti kita juara 1. Tanpa daftar. Nah, sekarang kita umpamakan seperti ini. Bahasa kasar rangkap itu hanya digunakan oleh kita dan juga sebaya bagus. Nah, misal ini apa tenexa misalnya. Cicingannya nggak potongan ini gini dan lain sebagainya. Misal paling sarjana, sarjana kalau ada cicingnya apa? Dalam artian begini ada deh. Coba ada diatur pola pikir. Apakah cicing bisa menjadi sarjana? Tidak kan? Nah, jadi perlu pahami itu merupakan bahasa pergaulan. Nah, adik-adik, ibaratnya begini. Tadi kan saya sudah sampaikan, stand up comedy itu berasal dari kegelisahan. Saya akan menyampaikan beberapa kegelisahan lagi ketika saya di kampus. Lagi menyandang nama IMK, Institut Empu Kuturan. Teman-teman, saya sekarang mengajar di SMA Negeri 4 Singaraya. Banyak bicara begini. Oh IMK, Institut Mangku ya. Teman-teman, kita atur pola pikir bahwasanya di IMK itu tidak hanya sebatas jadi mangku. Seperti contohnya nih jurus atau fakultas yang diampu oleh Pak Nyoman Suhardika dan juga Pak Abdullah Tibal Jangin. Jadi di dalam audita kan banyak kan teman-teman, ada yang tahu ilkom, apalagi manajemen penerangan agama Hindu. Jadi kita tidak hanya sebatas menjadi seorang mangku. Begitu teman-teman. Ibaratnya begini. Tamat UIMK nih. Gus, mau jadi mangku ya? Coba ibu masuk di IMK, saya mau kejar dari mangku. Contohnya Bapak Yangi menari lopeng ya. Oke. Jadi mungkin itu saja. Ya. Oke, Bapak apa ingin stand up comedy? Oke, jadi mungkin itu saja. Jadi dari itu merupakan hasil materi yang saya buat, perjalanan dari Forsma jam 7.34 sampai dengan kampus. Luar biasa. Jadi saya jadi mangkuk merupakan gini. Tidak apa-apa demi alma mater tercinta. Ya, matur semua. Makasih Pak Mampu. Nggak jadi dilempar. Itu cuma Chandra. Apa namanya? Saya sengaja tadi minta, silakan duduk. Saya sengaja tadi minta Pak Mampu nelpon karena kemarin saya ingin perkenalkan juga, dan ini saya ingin mengapresiasi, dan saya tentu bersama seluruh jajaran Pak Putu, Ibika, sama Pak Mampu akan terus mengupdate, mengapresiasi, mengatensi untuk apa-apa yang barangkali lembaga bisa perbuat, karena ini juga adik-adik sudah berbuat untuk lembaga dan ini kolaborasi terus. Nah, hanya saja jujur Pak Mangku Eko, saya dari sekolah tinggi memperjuangkan Institut Kukuturan, tapi tadi Institut Kukuturan diganti Institut Mangku